Oleh karena persahabatan Yonatan dengan Daud itulah Saul semakin membenci Daud. Selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani, dan selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan subscribe, like, comment, and share videonya, serta yang sudah menekan tombol loncengnya dan mendapatkan notifikasi dari channel Bang Kepo Rohani. Video kali ini Bang Kepo akan membahas tentang sahabat-sahabat Daud. Penasaran dengan sahabat-sahabat Daud? Siapa aja sahabat-sahabatnya? Apa yang mereka perbuat sehingga mereka disebut sahabat? Oke, tidak lama-lama kita akan bahas satu-satu nama-nama dari sahabat Daud ini dan apa yang menjadi peran penting mereka dalam kehidupan Daud. Dan pastikan teman-teman menonton sampai selesai ya, agar ceritanya lengkap dan tidak terpotong-potong. Selamat menyaksikan. Dalam kehidupannya Daud tidak pernah hidup sendiri. Dia pasti dikelilingi oleh orang-orang, entah keluarganya, entah temannya, entah sahabatnya, atau pahlawannya, atau prajuritnya, atau pengawalnya. Semua orang yang ada di lingkungan yang namanya raja ya teman-teman, pasti banyak orang yang mengenal. Nah, kali ini kita membahas tentang sahabat-sahabat Daud yang berperan penting dalam hidupnya. Oke, siapa aja sahabat-sahabat Daud yang Bang Kepo sebut? Yang pertama, Yonatan. Yang kedua, Nathan. Yang ketiga, Husai. Yang keempat, Hiram. Lah, biasanya cuma ada Yonatan. Tenang teman-teman, Bang Kepo punya alasan mengapa mereka disebut sahabat Daud. Yang pertama ada Yonatan bin Saul. Artinya Yonatan adalah anak Saul. Ia seorang pahlawan yang sangat berperan penting dalam pemerintahan ayahnya, yaitu Saul. Ia pernah memimpin 1000 pasukan perang saat berperang melawan bangsa Filistin di Geba. Dalam kehebatannya, Saul juga pernah mengalahkan 20 orang sekaligus musuhnya. Hanya bersama dengan bujangnya yang membawa senjata. Artinya mereka hanya 2 orang. Betapa hebatnya Yonatan dalam peperangan ini. Ya wajar sih kenapa dia disebut dengan pahlawan. Kenapa dia bisa lakukan semua itu? Hal itu ia lakukan karena dia sangat yakin bahwa Tuhan Allah menyertai dalam peperangannya, dan dia percayakan bahwa Allah Israel akan menyertai dia. Ketika dia mampu membawa pasukan 1000 orang itu dan mengalahkan bangsa Filistin di Geba pada saat itu, Yonatan juga pernah memiliki kesalahan, yaitu dia melanggar aturan atau sumpah yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, yaitu Saul. Raja Saul pada saat itu mengutuk setiap orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam. Artinya ada larangan dari raja bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memakan sesuatu sebelum matahari terbenam. Tetapi pada saat itu Yonatan dan CS melihat bahwa ada sesuatu yang bisa dimakan, yaitu madu yang sangat manis, dan mereka mengambil semua itu dan memakannya. Dan sebenarnya hal itu sangat salah, karena kutuk tetap kutuk pada saat itu. Kutuk sangat kuat ya berlaku pada saat itu. Harusnya Yonatan dihukum mati oleh kutukan ayahnya. Dan sangat wajar karena dia melanggar aturan yang dikatakan oleh ayahnya sendiri. Tapi tunggu dulu teman-teman. Ternyata Yonatan ini tidak disetujui dihukum mati oleh rakyatnya. Karena apa? Karena sebelumnya dia pernah mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Dan hal ini dianggap suatu kehebatan. Dan hal ini dianggap suatu prestasi yang tidak boleh dilupakan. Dan mereka mengapresiasi Nathan sebagai pahlawan yang mampu mengalahkan musuhnya. Hal ini menjadi suatu alasan bagi rakyat untuk tidak menghukum mati Yonatan. Dan hal itu didengar dan dikabulkan oleh Raja Saul. Akhirnya dia tidak jadi mati. Cerita yang paling terkenal dari Yonatan adalah persahabatannya dengan Raja Daud. Kitab mencatat bahwa Yonatan mengasihi Daud sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Padahal Daud adalah musuh ayahnya. Oleh karena persahabatan Yonatan dengan Daud itulah Saul semakin membenci Daud. Lah kok bisa? Dikatakan oleh Raja Saul kepada Yonatan adalah, apakah engkau ingin
ngotori kandungan ibumu, karena dianggap bahwa Daud adalah musuhnya. Persahabatan mereka benar-benar membuktikan kasih yang jujur itu masih ada pada saat itu. Bahkan Yonatan sendiri pernah meminta kepada Daud bahwa jangan pernah memutuskan tali persahabatan ini sampai kapanpun. Dan pada saat itu mereka membuat satu perjanjian yang sangat erat. Dan hal itu dipegang kedua-duanya. Singkat cerita, Yonatan mati dibunuh oleh tentara Filistin. Dan anehnya bahwa dia juga dibunuh oleh ayahnya sendiri. Bahkan saudara-saudaranya. Yonatan mempunyai seorang keturunan laki-laki yang bernama Mephiboset. Dan sebagai janji yang terus diingat-ingat oleh Raja Daud kepada Yonatan sahabatnya itu, Mephiboset pada saat itu diterima oleh Raja Daud di istananya. Karena Daud mengingat janjinya kepada sahabatnya itu, yaitu Yonatan. Dan dia tidak pernah lupa sama janjinya. Oleh sebab itu Daud mengasihi Mephiboset, sehingga Mephiboset berada di istana. Dan bahkan dikatakan makan pun masih bersama-sama dengan raja, masih satu meja dengan raja. Hal ini membuktikan bahwa janji yang dipegang Daud itu adalah janji yang pasti, yang tidak palsu. Nah, persahabatan mereka ini menggambarkan bahwa persahabatan sejati sesungguhnya masih ada. Apakah di luar sana masih ada? Ya, saya percaya masih ada teman-teman ya. Kalau punya sahabat, kasih sahabatmu dengan setulus hati. Yang kedua adalah Natan. Natan adalah seorang nabi yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Daud. Natan mempunyai tugas yang mulia. Secara khusus, tugas itu dari Allah untuk menyampaikan pesan kepada Raja Daud, baik berupa teguran maupun penyampaian nubuatan. Teguran yang pernah disampaikan Nabi Natan sudah kita bahas di part ketiga, yaitu tentang kejatuhan Daud dalam dosanya. Lalu yang berikutnya, nubuatan untuk membangun bait suci. Allah memberikan perintah kepada Natan untuk menyampaikan kepada Daud bahwasanya bukan Daudlah yang membangun bait suci atau bait Allah, melainkan keturunan Daudlah yang akan membangunnya nanti, yaitu Raja Salomo. Tugas Natan ini tidak dijabarkan secara panjang lebar dalam Alkitab, tapi Nabi Natan ini secara khusus menyampaikan suara Allah. Karena memang pada saat itu Tuhan memakai nabi untuk menyampaikan pesannya untuk umatnya. Jadi Allah menyampaikan pesan ini tidak secara langsung kepada Daud, tetapi melalui Nabi Natan. Dan Nabi Natan ini sering bertemu dengan Daud atau intens bertemu dengan Daud. Dan Tuhan percayakan Nabi Natan untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada Daud. Nah, itulah tugas dari seorang Nabi Natan. Yang ketiga adalah Husai. Teman-teman pernah mendengar Husai? Mengapa Husai dikatakan sahabat Daud? Husai adalah seorang penasihat dari Arki. Husai ini hidup pada zaman Raja Daud sampai zaman Raja Salomo juga. Dia sudah menjadi seorang penasihat bagi Daud sampai kepada anaknya Daud, yaitu Raja Salomo. Husai ini seorang penasihat yang bijaksana. Karena pada zaman itu banyak sekali penasihat-penasihat. Tetapi apakah sudah tepat penasihat bagi raja? Nah, Husai ini adalah orang yang tepat bagi Raja Daud. Dan Daud mempercayakan Husai sebagai penasihatnya. Karena setiap keputusan yang dia ambil, yakin dan percaya bahwa semua itu dikehendaki oleh Allah. Dan tidak ada niat jahat ketika Husai menjadi seorang penasihat bagi Raja Daud sampai kepada Raja Salomo. Ada 3 kitab yang mencatat cerita dari Husai ini. Yang pertama adalah Samuel, 1 Raja-Raja, dan 1 Tawarik. Aksi-aksi dari Husai ini pun bisa dikatakan pemberani. Dan loyalitasnya tidak bisa diragukan lagi. Karena pada saat itu ketika Daud melarikan diri dari Yerusalem ke padang gurun, Husai memilih stay atau Husai memilih tinggal di kota. Dan dia mengambil resiko itu. Ketika dia masih stay di kota atau tinggal di kota, dia memaksa dengan berani menembus campnya para musuhnya. Bahkan ia berpura-pura memberikan nasihat kepada musuhnya untuk menjebak Daud. Padahal sebenarnya ini adalah trik dia agar Daud selamat. Dan
ketika musuhnya ini merencanakan rencananya, pasti gagal. Nah, ini adalah sebuah trik yang cerdik. Kenapa tadi saya mengatakan dia seorang penasihat yang bijaksana? Karena dia penuh dengan hikmat-hikmat dan yang pasti dia diperkenankan oleh Tuhan untuk melindungi Daud. Aksi-aksi dan loyalitas dari seorang Husai kepada Daudnya ini menjadi pembelajaran bagi kita ya. Kita dapat mengambil pembelajaran dari sini, yaitu bagaimana kita secara totalitas kalau kita menjalankan tugas kita. Apapun itu yang Tuhan percayakan tentunya. Nah, disinilah makna yang bisa Bang Kepo simpulkan dari cerita Husai ini sebagai sahabat Daud. Jadi, teman-teman sudah paham ya tentang Husai ini, mengapa dia dikatakan sahabat Daud. Oke, yang terakhir adalah Hiram. Pernah mendengar juga Hiram? Hiram adalah seorang raja yang memimpin bangsa Tirus. Bayangin teman-teman, dia adalah seorang raja. Tapi wajar nggak sih kalau dia berteman dengan Daud? Ya wajar. Ya bisa dibilang wajar sih. Tapi bukan itu maknanya. Banyak raja-raja yang lain tapi kok nggak berteman dengan Daud. Nah, kenapa Hiram ini bisa dikatakan bersahabat dengan Daud? Hiram ini atau Raja Hiram ini yang memimpin Tirus ini sebenarnya kagum kepada Daud. Tentunya dengan kehebatan Daud atau wibawanya Daud atau sikapnya Daud begitu. Hiram dikatakan seorang raja, bahkan juga tidak hanya seorang raja, dia adalah seorang seniman yang handal. Tahu nggak kenapa? Dia adalah seorang arsitek yang terkenal. Karena memang dia berasal dari keturunan seniman yang luar biasa. Papanya atau ayah dari Hiram ini adalah seorang tukang tembaga terkenal atau tukang perunggu. Atau bisa dikatakan bahwa seniman yang punya kecerdasan tinggi begitu. Hiram atau Raja Hiram ini sangat berperan penting bagi pembangunan bait suci. Tapi sebelum itu, karena bait suci ini adalah dibangun oleh Salomo, dia sebelumnya karena sudah bersahabat dengan Daud, dia juga berperan penting dalam pembangunan istana yang ada di Yerusalem, yaitu istana Raja Daud. Mengapa dia berperan penting? Selain dia memberikan bahan-bahan yang asli atau barang-barang mahal secara material kepada Daud, dia jugalah yang mengarsitekkan istana Daud dan dia mengerjakan bersama tukang-tukangnya. Padahal dia seorang raja, tapi karena dipercayakan dan dia mau, karena dia menganggap Daud adalah sahabatnya, dia mau mengerjakan istana Yerusalem. Dia mau mengerjakan istana yang ada di Yerusalem, yaitu istana Raja Daud. Setelah masa Raja Daud dan dia telah menolong Daud sampai kepada Raja Salomo. Di sini dia tahu dia harus membangun hubungan yang baik lagi kepada Raja Salomo, yaitu anak Daud tersebut. Karena dia menganggap bahwa Daud atau Papa Salomo adalah sahabat yang dia kagumi, makanya dia menghormati Raja Salomo juga. Dia mau membantu Salomo. Dalam hal apa? Dalam hal membangun bait suci atau bait Allah. Pada saat itu dia mengirimkan bahan-bahan yang terbaik seperti kayu Libanon atau bahan-bahan material lainnya. Sekedar informasi untuk kita semua, kayu Libanon ini adalah kayu yang sangat kuat pada saat itu. Ini sampai sekarang. Kayu yang bisa dikatakan mahal. Karena memang kayu ini selalu digunakan untuk membangun gedung-gedung yang besar. Nah, itu dia tentang kayu Libanon. Oke, kita kembali kepada Hiram atau Raja Tirus ini. Nah, dia juga yang menjadi arsitek untuk bait sucinya Allah yang dibangun oleh Salomo. Sebelumnya juga Salomo meminta kepada pengawalnya untuk memanggil Raja Tirus ini, yaitu Hiram ini, untuk membangun bait sucinya. Bukan tidak mungkin dia dengan kerelaan hati, dengan senang hati membantu Salomo. Pada saat itu Salomo juga berterima kasih kepada Raja Hiram dengan memberikan imbalan bahwa dia tahu bahwa Raja Hiram ini dulunya adalah sahabat ayahnya. Dan sampai sekarang mereka menjalani hubungan yang baik antara Raja Tirus yaitu Hiram ini dengan Raja Israel yaitu Salomo. Nah, itulah beberapa
sahabat-sahabat Daud yang berperan penting di dalam kehidupan Daud. Oke, itu saja teman-teman pembahasan dari sahabat-sahabat Daud ini. Kita diingatkan bahwa Daud juga adalah manusia yang butuh orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan dia butuh sahabat. Dan puji Tuhan, dia memiliki sahabat-sahabat yang setia kepadanya, dan secara loyalitas mereka benar-benar mengasihi Daud. Nah, apa yang perlu kita pelajari dari kisah sahabat-sahabat Daud ini? Mari teman-teman mengambil kesimpulan sendiri setelah menonton video ini. Oke? Terima kasih kalau kalian sudah menonton sampai selesai. Dan berharap teman-teman tetap mensupport channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa untuk like atau men-sharekan video ini kepada sahabat-sahabat atau teman-teman kalian semua. Terima kasih, salam kepo rohani. God bless you.